Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ulfa hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Ya. Bu Ulfa, hari ini saya akan mengadakan supervisi di kelas Bu Ulfa. Kira-kira nanti di pembelajarannya Bu Ulfa tujuannya untuk apa? Dalam kegiatan pembelajaran hari ini saya menetapkan 3 tujuan. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi konsep perdagangan antar daerah antar pulau dan dapat memahami konsep pengembangan produk unggulan, serta peserta didik dapat menerapkan pemikiran kewirausahaan dalam menghasilkan produk unggulan daerah setempat. Oh iya Bu Ulfa, untuk nanti di pembelajarannya untuk kelas berapa ya? Kelas 8B. Oh, kelas 8B. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti ya. Ya. Kemudian untuk area pengembangan yang dicapai apa kira-kira? Diharapkan dari pembelajaran nanti ya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membuat perencanaan dalam mengembangkan usaha perdagangan dengan atau melalui pembelajaran diferensiasi. Ya. Terus Bu Ulfa, jadi untuk area pengembangannya seperti itu, kira-kira strategi pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu persiapkan? Strategi saya pertama yaitu mengidentifikasi kemampuan peserta didik terkait dengan materi perdagangan antar daerah. Berikutnya saya menetapkan tujuan yang jelas. Lalu saya memberikan materi pembelajaran berupa video dan artikel. Berikutnya saya membentuk kelompok berdasarkan minat. Terakhir saya memberikan tugas berupa proyek. Strategi yang Bu Ulfa lakukan saya kira sudah cukup bagus karena di situ ada pembelajaran berdiferensiasi begitu ya. Oh ya, baik Bu Ulfa, silakan bisa ke kelas, nanti saya observasi di sana. Siap, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, sukses luar biasa. Semuanya hadir hari ini? Masuk? Kenapa Una? Kita doakan semoga urusannya lancar ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu semoga apa yang kita lakukan nanti bisa lancar dan diberi kemudahan. Silakan untuk ketua kelas Taufik memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran adalah kita berdoa akan diberi pelajaran dan diberi manfaat. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Untuk membangkitkan semangat supaya pagi ini lebih bergairah, ya. Besok lagi kita menyanyikan lagu nasional. Kira-kira yang membuat semangat lagu apa ini? Biasa ya, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, semuanya berdiri. Siapkan diri untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sambil tangan supaya lebih semangat. Ibu hitung sampai 3 ya. Mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sebelum kita beranjak ke materi, banyak pertanyaan ya, silakan dijawab. Nanti yang bisa angkat tangan ya. Pertanyaannya adalah bagaimana perdagangan antar daerah yang menyebut antar pulau bisa terjadi? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan? Iya, Esa.
potensi dan kebutuhan antar daerah itu berbeda. Jika potensi antar daerah berbeda. Yang lain? Ya. Jika tersedia alat transportasi dan infrastruktur yang baik dan memadai. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Iya. Kiara. Oke. Jika jaringan transportasi aman. Jika jaringan transportasi aman. Masih ada yang lain yang ingin menjawab? Iya, Arisa. Adanya kemajuan teknologi dan komunikasi. Adanya kemajuan teknologi dan komunikasi. Bagus ya. Bagus ya. Kalian semuanya bagus-bagus, luar biasa ya. Jadi Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya, supaya kalian bisa lebih memahami dan tahu apa yang harus dicapai di akhir kegiatan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran untuk poin pertama yaitu tujuan kognitif. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi konsep perdagangan antar daerah atau antar pulau melalui gambar dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat memahami konsep pengembangan produk unggulan daerah setempat melalui diskusi kelompok dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan pemikiran kewirausahaan dalam menghasilkan produk unggulan daerah setempat dengan baik. Untuk tujuan keterampilan, peserta didik dapat merancang desain pengembangan produk unggulan daerah setempat melalui media digital atau non digital dengan baik. Kemudian untuk tujuan sikap, peserta didik dapat meningkatkan kerjasama antar anggota dalam menyiapkan dan menyelesaikan proyek dengan baik. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang kegiatan ekonomi. Saya harap kalian masih ingat ya, apa saja kegiatan ekonomi itu? Meliputi apa saja? Produksi, distribusi, konsumsi. Ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya. Kalau untuk masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi, kira-kira kegiatan ekonominya di bidang apa saja? Pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata. Dan pariwisata, ya. Pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata. Kalau yang tinggal di daerah dataran rendah, bidang apa saja? Perindustrian, perikanan, peternakan. Peternakan, ya. Kalau untuk trawas, termasuk dataran tinggi, ya. Saya beri contoh nyata, ya. Kita kan tinggal di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Trawas memiliki potensi di bidang pariwisata karena berada di daerah pegunungan. Jadi view-nya atau pemandangannya bagus. Nah, potensi ini bisa dijadikan modal untuk melakukan aktivitas atau kegiatan ekonomi, ya, yang berkaitan dengan kepariwisataan. Ya, hal ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas ekonomi, yaitu menjual barang dan jasa ke daerah yang lain yang tidak memiliki potensi kepariwisataan. Contoh misalnya daerah Sidoarjo, daerah Surabaya, atau daerah Gresik. Sementara ketika daerah ini memiliki potensi industri, ya, daerah industri, di mana mereka memiliki kemampuan untuk menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah trawas, ya. Jadi dari kondisi ini ada hubungan timbal balik antara daerah yang berpotensi kepariwisataan dengan daerah yang memiliki potensi industri, ya. Kemudian untuk teknik penilaian, Ibu akan sampaikan nanti selama pembelajaran mulai awal tadi, ya, atau nanti sampai akhir. Ibu akan menilai kalian dari beberapa aspek, ya. Perhatikan di depan, ya, ada 3 poin atau 3 hal yang Ibu nilai, yaitu berbentuk asesmen formatif. Asesmen ini berupa asesmen sikap. Ibu akan menilai atau mengamati sikap kalian pada saat melaksanakan diskusi, kemudian nanti presentasi, dan
Kemudian apakah kalian memunculkan elemen dari profil pelajar Pancasila ya dari keenam poin itu. Kemudian yang kedua ada asesmen pengetahuan. Untuk hari ini Ibu akan mengadakan pretest ya. Untuk post test dan evaluasi nanti dilakukan di akhir kegiatan pembelajaran ya. Terakhir untuk asesmen keterampilan ini juga nanti Ibu ambil dari nilai diskusi kelompok, kemudian presentasi kelompok dan produk atau hasil proyek kalian nanti yaitu masuk asesmen keterampilan. Ibu akan menginformasikan model pembelajaran yang akan kita terapkan hari ini yaitu model PJBL. Ibu sudah pernah menjelaskan ya di hari-hari sebelumnya. PJBL itu singkatan dari Project Based Learning. Kalau di translate di bahasa Indonesia artinya pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana itu? Ya, coba lihat di depan. Ada beberapa tahapan dari kegiatan pembelajaran menggunakan model PJBL ya. Jadi kalian belajar melalui tayangan video atau gambar untuk menyelesaikan proyek atau tugas ya. Tentu ada kaitannya dengan kehidupan nyata. Kalian nanti selama kegiatan proyek itu tentu mengalami beberapa kendala atau masalah. Kemudian kalian akan diminta untuk memecahkan atau mencari solusi dari permasalahan itu sampai nanti membuat atau menghasilkan produk ya dari proyek kalian. Tahapannya ini secara garis besar silakan simak di depan. Pertama adalah orientasi pokok bahasan atau dan pemberian pertanyaan. Kemudian yang kedua merencanakan proyek dan ketiga nanti adalah membuat jadwal penyelesaian proyek ya. Untuk langkah 4, 5, dan 6 kita akan melakukannya di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk hari ini hanya sampai pada tahap ketiga saja ya. Untuk tahap pertama ya orientasi pokok bahasan dan tanya jawab nanti Ibu akan memberikan sebuah tayangan berupa video yang ada kaitannya dengan materi kita hari ini ya. Saja silahkan siapkan HP untuk melakukan pretest. Langsung buka grup WhatsApp-nya. Silakan diklik link yang sudah Ibu share ya. Soalnya langsung dijawab di sana. Waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Anak-anak untuk lebih memahami materi ya dan untuk persiapan kegiatan proyek terlebih dahulu Ibu tayangkan sebuah video ya. Ini kisah inspiratif dari seorang pengusaha muda, tentu kaitannya dengan kewirausahaan. Semoga dari video ini nanti kalian terinspirasi. Silakan di apa sih yang kalian pikirkan ketika melihat tempe goreng, dibacem, disanten, itu aja kan, nggak bosen. Nah, dari masalah itu saya berpikir, wah tempe ini banyak potensinya loh. Kalau di luar negeri orang bilang tempe is the next growth. Nah, kalau di Indonesia gimana? Yang suka dalam usaha yang jelas dapat cuan lah, apalagi kalau bukan duit. Nah, kalau dalam usaha ini apa yang belajar minat saya sih nggak muluk. Saya berharap di TP Bali bisa lebih kenal secara luas di domestik, nasional maupun market internasional. Oke, tadi sharing pengalamanku dengan usaha di TP Bali. Aku juga punya 3 pedoman, yaitu 3P. Passion, kita harus sabar. Mulai saja, jangan gerusa-gerusu. Kemudian passion, hasrat beda. Kalau kalian lagi down, kalian ingat motivasi awal kalian tuh mau ngapain sih?
Yang ketiga adalah persisten. Itu adalah kalau kita jatuh, kita bangkit lagi. Kalau kita jatuh, kita semangat lagi. Kalau kita jatuh, kita mulai lagi. Jadi, jadikan itu sebagai proses pembelajaran kalian ya. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Baik anak-anak, itu tadi tayangan video inspiratif dari seorang pengusaha muda yang bernama Benny Santoso. Masih ingat Benny memproduksi apa tadi? Cookies tempe. Cookies tempe. Ya, terus cookies itu kue kering ya. Dia memasarkan kuenya di daerah mana? Bali. Di Bali. Bali saja. Bali ya. Dia memproduksi memasarkan produknya di Bali dan di luar Bali. Selama dia melakukan bisnisnya, dia mengalami berbagai tantangan atau masalah. Masih ingat dari video tadi, apa saja masalah atau tantangan yang dihadapi oleh Benny? Saya bisa menjawab. Ya, An. Tempenya gagal. Tempenya gagal. Berarti dia punya jawaban lain? Barangkali ingin jawab? Oh iya, Arifin. Tempenya membosankan karena rasanya itu saja. Tempenya membosankan karena rasanya itu saja. Terus yang lain? Ada juga efek. Iya, Rio. Sulit mencari pegawai yang berkualitas. Sulit mencari pegawai yang berkualitas. Yang lain? Iya. Karena adanya meletus corona dan komplain dari konsumen. Ada gunung meletus, kemudian kemarin pandemi corona, kemudian Komplain dari konsumen. komplain atau keluhan dari konsumen. Lalu bagaimana Benny memecahkan atau mencari solusi dari permasalahan yang sudah kalian sebutkan tadi? Kalian bisa menjawab? Iya, Cindy. Saya berpikir positif, introspeksi diri, dan selalu Bagus ya. Tadi menyimak video dengan baik dan membaca. Nah ya. Kalau untuk daerah Trawas, kira-kira produk apa saja yang dimiliki oleh Trawas? Banyak sekali ya. Ternyata daerah kita ya Trawas memiliki potensi yang luar biasa ya. Dari produk yang kalian sebutkan tadi, kalau diolah bisa menjadi produk apa saja? Salad ya, salad bisa sayur, bisa buah. Jadi kalian mengenal potensi daerah kalian dengan baik sekali ya. Kemudian untuk selanjutnya kita ke tahap perencanaan proyek. Kemarin kita sudah membentuk kelompok ya. Ibu cek dulu. Nanti setelah mengatur posisi tempat duduk, silakan kalian bergabung dengan anggota masing-masing. Sebelumnya ibu cek dulu untuk masing-masing kelompok ya 1, 2, 3, 4 dengan nama kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1, Baby Boss. Kelompok 2, AI Captain. Kelompok 3, Siaga. Kelompok 4, Solid Team. tepuk tangan. Oke, semuanya sudah siap bersemangat. Sekarang waktunya
dicantumkan. Bahannya tadi apa? Tahu ya? Cara membuatnya bisa dicantumkan. Waktu pelaksanaan kira-kira nanti 9 November. Lagi ya, kamu pilih setiap provinsi yang mana. Alasannya nanti buat kesepakatan satu kelompok pilih yang boleh perhatikan ya, silakan nanti didiskusikan tentang produk unggulan dari daerah Trawas. Silakan dipilih produknya apa, nanti bahannya dulu ditentukan, dari bahan itu nanti produk turunannya apa saja. Nanti membuat apa? Solutif ditentukan es kolbol. Bahan dasarnya apa? Buah segar ya. Jadi nanti dari buah segar, nanti dari buah itu bisa dibuat es kacang, selain es bisa untuk mungkin es buah, salad, pilihannya berikut alasannya. Untuk alasannya boleh lebih dari satu, ya, contohkan saja. Hanya jelas. Kemudian yang ketiga, nah ini deskripsinya, es krimnya seperti apa. Oh, buahnya kecil, seperti sate, kemudian ada bahannya dan sebagainya, ya. Bahannya apa saja dicantumkan langkah-langkahnya. Ini adalah langkah-langkah membuat. Jadi memang kalau marikan coba teman kecil isuki seperti sate kasih tahu kan Baik anak-anak, tadi kalian sudah melakukan diskusi. Sekarang saatnya kita membuat kesepakatan tentang jadwal proyek yang akan kalian kerjakan nanti. Untuk persiapan, nih kita sepakat tanggal berapa? 10 sampai 12 November. Kemudian untuk pengerjaan proyeknya 13 sampai 29 November. 29 November ya. Sepakat ya? Cukup ya waktu itu ya. Kemudian pengumpulan 30 November. 30 November. Yakin selesai ya untuk proyeknya? pasti ya. Ulang ya, saya pastikan dulu. Untuk persiapan tadi tanggal 10 sampai 12 November tahun 2023. Pengerjaan proyeknya tanggal 13 sampai 29 November tahun 2023 dan pengumpulannya tanggal 30 November 2023. Oke, sekarang harapan kita jadwal ini tidak sampai kegiatan diskusi sudah selesai, jadi sekarang saatnya untuk presentasi. Silakan kelompok menunjuk anggotanya untuk membacakan hasil rencana kalian terhadap proyek yang akan dikerjakan. Dimulai dari kelompok 1, Baby Boss, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yaitu Baby Boss akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya Nisa. Perkenalkan nama saya Hani. Perkenalkan nama saya Ersa. Perkenalkan nama saya Nino. Dari hasil diskusi kami memutuskan untuk mengambil piknik pisang koin aneka rasa. Kenapa sih kamu memilih seperti itu? Alasannya karena di daerah Trawas memiliki pisang yang cukup banyak. Harga pisang termasuk murah dan rasanya juga bisa dikreasikan. Rancang pengembangan produk bentuknya akan seperti koin, rasanya bermacam-macam, bentuknya tipis sehingga renyah saat dimakan. Kemudian adalah tadi menjadi durian kocok, kemudian mochi durian, kek durian, keripik durian, puding durian, nastar durian, susu durian. Dan kelompok kami memilih salah satu yaitu durian kocok karena salah satu makanan khas dari Duyung adalah durian dan dikembangkan menjadi minuman yaitu durian kocok.
yang banyak disukai oleh remaja-remaja saat ini. Dari daftar produk unggulan daerah Trawas yang telah kami identifikasi, ada beberapa produk pilihan, yaitu kokor, puding, bakwan, dodol jagung, jasuke, donat jagung, kubis jagung, dan jasuke. Alasan kami memilih popcorn yaitu pemilihan produk tersebut karena adanya popularitas produk makanan sehingga ingin memberikan informasi kepada orang lain, serta adanya keunikan atau inovasi yang membuat kita tertarik untuk mengeksplorasi mengulas produk tersebut. Popcorn dapat menjadi pilihan camilan sehat yang cocok untuk program diet. Dengan kandungan rendah kalori, tinggi serat, dan sumber antioksidan, popcorn memberikan rasa yang lezat tanpa menambah beban kalori yang berlebihan. Produk es gulung. Mengapa kami memilih produk tersebut? Karena simpel, enak segar, dan akan menjadi favorit para pelajar. Pada es gulung perpaduan manis dari coklat dan segar dari buah-buahan. Deskripsi produk. Es gulung merupakan es dari buah-buahan yang dipotong kecil-kecil lalu dibungkus seperti sate, dicelup ke lelehan coklat dan diberi topping. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah menyelesaikan kegiatan diskusi, kalian sudah mengeksplorasi berbagai informasi dari berbagai sumber ya. Jadi kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Ada yang bisa membantu untuk menarik kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Silakan angkat tangan. Iya, Sofia. Setiap daerah memiliki unggulan prioritas. Oke, ada yang lain? Sekali Sofia. Iya, Larissa. Penerangan anak daerah bisa menciptakan lapangan. Bisa menciptakan lapangan kerja baru. Bagus, terima kasih. Yang lagi? Iya, Elsa. Untuk membuat produk lokal yang istimewa butuh perencanaan yang matang. Bagus sekali, jawabannya super sekali. Tepuk tangan. Ya, untuk persiapan pekerjaan proyek nanti Ibu akan tetap memonitor atau memantau. Jadi saya minta ketua kelompok dari masing-masing kelompok untuk aktif menghubungi Ibu ya untuk memberikan laporan atas perkembangan kinerja proyeknya ya. Nanti persiapan di pertemuan berikutnya kalian sudah siap dengan produk untuk dipresentasikan ya. Itu sebelum kita tutup pembelajaran hari ini ya, Bu Rita kita memberi apresiasi untuk diri kita sendiri, untuk teman-teman semuanya. Silakan nanti memberi tepuk tangan yang meriah ya atas kebaikan kalian hari ini, kemudian kekompakan kalian dan semangat kalian. Jadi saya beri apa-apa. 1, 2, 3. Semoga apa yang kita mulai kita lakukan dari awal sampai akhir pembelajaran bisa memberi manfaat ya, bisa berguna dan memberi berkah untuk kehidupan kita ya. Silakan ketua kelas Taufik untuk memimpin Doa akan diberi manfaat dan diberi berkah. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Selamat siang. Sampai berjumpa di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu Ulfa, tadi sudah saya lihat pembelajarannya Bu Ulfa yang sudah di kelas tadi.
Kira-kira refleksi pembelajaran yang sudah Bu Ulfa lakukan seperti apa? Setelah pembelajaran saya merasa luar biasa, saya melihat ada perbedaan, saya melihat anak-anak terlihat senang, antusias dan semangat karena mereka bisa mempraktekkan materi yang mereka dapatkan di kelas ke dalam kehidupan nyata, sehingga mereka bisa mengetahui relevansi dengan kehidupan mereka. Ya. Kira-kira ada perbedaan tidak sebelum Bu Ulfa menggunakan metode yang ini dengan sebelum menggunakan metode berdiferensiasi di kelas anak-anak, kira-kira ada perbedaan? Oh, tentu ada. Nah, jadi kalau sebelumnya anak-anak mungkin kelihatan bosan, jenuh, itu saja ya. Jadi saya merasa kurang efektif ya, karena anak-anak kurang aktif. Itu kegiatan dengan adanya dalam proyek ini mereka bisa menyalurkan energi, ide dan kreativitas mereka sehingga kemampuan mereka lebih tereksplorasi. Nah, nanti tentunya Bu Ulfa punya rencana untuk tindak lanjut dari pembelajaran seperti ini. Rencana saya nanti akan saya terapkan di semua kelas, tidak hanya di kelas 8B saja. Harapan saya nanti efeknya itu sama di semua siswa. Ya, jadi memang pembelajaran seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa, ya, bisa meningkatkan keaktifan siswa, siswa menjadi lebih berminat dalam belajarnya. Begitu ya Bu Ulfa. Baik Bu Ulfa, terima kasih atas waktunya. Semoga rencananya bisa berjalan dengan lancar. Ya. Saya akhiri Bu Ulfa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.